Halo semuanya, baik perkenalkan nama saya Ramadhanu dan kesempatan kali ini kita akan membahas dasar-dasar pengelolaan basis data atau database ya dengan pendekatan studi kasus. Nah, kasus yang digunakan adalah sistem layanan transportasi sederhana namanya GoMove, yang mana aplikasi ini mirip seperti Gojek, Grab, dan semacamnya ya. Itu layanan transportasi online yang punya basis data yang cukup kompleks. Nah, melalui studi kasus ini, kita akan mempelajari bagaimana sih cara menyusun struktur database yang baik dan efisien. Oke, kita masuk ke latar belakang. Basis data berperan sebagai tempat penyimpanan utama informasi dalam sistem. Tanpa struktur database yang baik, sistem informasi akan sulit dikembangkan, lambat, dan rawan dari kesalahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menunjukkan bagaimana kita dapat mengelola data yang kompleks secara terstruktur dan aman menggunakan prinsip-prinsip database relational. Kita pakai studi kasusnya GoMove. Aplikasi ini juga mensimulasikan sistem layanan transportasi sederhana yang memungkinkan customer memesan driver. Nah, tujuannya kesempatan kali ini kita bukan membuat aplikasinya, melainkan memahami bagaimana sih data di dalamnya dikelola dan disusun melalui database yang efisien. Nah, kita masuk ke materi pertama yaitu normalisasi. Nah, sekarang kita akan langsung ke prakteknya aja ya. Oke, jadi kita masuk ke materi database normalization ya. Yang mana kita perlu buat dulu database bernama GoMove. Kita create. Lalu kita ke bagian SQL karena saya sudah punya pre-built query ya. Nah, di sini saya akan buat first NF-nya. Lalu kita create saja. Lalu kita masuk ke database GoMove, lalu ke table order. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat table orders dengan bentuk first normalization, yang mana ini merupakan database yang masih belum sempurna. Bayangkan saja jika Andi dipesan oleh Budi, lalu misalkan ada lagi customer name Agus, lalu Agus memesan driver Andi, otomatis kita akan mengisinya 2 kali. Lalu kita perlu sempurnakan, yaitu kita masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua ini kita sudah tidak bisa pakai bentuk normalisasi pertama lagi di table order, jadi baiknya kita drop dulu. Jadi kita masuk lagi ke menu SQL. Nah, di sini di bentuk kedua atau second NF ada 3 table, yaitu table customer, table driver, dan juga table order. Masing-masing kita pisah. Jadi driver punya table sendiri, customer juga punya table sendiri, begitu juga order. Nah, ini sudah cukup sempurna. Jadi kita coba eksekusi aja query-nya. Kita lihat lagi, sekarang ada 3 table, customer, driver, dan order. Kita cek di bagian customer, kita tadi sempat jalankan query insert ke customer, itu kita menambahkan customer bernama Budi. Kita masuk ke table driver, kita sudah punya 2 driver, yaitu Andi dan Joko. Lalu ke table order, sekarang di table order sudah dinormalisasi. Jadi order ini punya customer dan juga order punya driver. Tapi di database di current state atau di situasi sekarang itu kita perlu menambahkan table payment method sendiri karena suatu waktu mungkin aplikasi kita akan scaling ya. Tidak hanya punya cash, e-wallet, dan semacamnya, tapi kita juga nanti akan punya metode pembayaran lain ya. Untuk itu kita akan membuat satu table payment method. Untuk itu saya perlu menghapus table order dikarenakan skemanya akan berbeda ya. Jadi kita sisakan saja customer dan driver. Nah, seperti ini. Kita sudah punya table payment methods dan order ya. Dan juga kita sudah punya query insert ke payment methods dan order. Seperti ini kita go. Kita sudah berhasil membuat payment methods dan order kita sambungkan ke payment method. Seperti ini. Oke, kita sekarang masuk ke bagian selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relational
diagram. IRD juga digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Nah, dalam aplikasi kita nih, itu GoMove, satu customer itu bisa memiliki banyak order, dan satu driver juga bisa menangani banyak order. Sementara satu order hanya memiliki satu metode pembayaran. Nah, diagram ini menjadi dasar dalam membangun struktur tabel di sistem basis data. Nah, kita akan contohkan bagaimana sih cara nge-generate IRD dari database yang barusan kita buat. Di bagian database GoMove, di navbar itu kita punya tab designer. Jadi kita klik saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan IRD yang dibuat oleh phpMyAdmin. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu database join. Langsung kita praktekkan saja. Di phpMyAdmin, kita ke database, lalu kita ke SQL ya. Nah, di sini saya sudah punya rebuild ya, yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu query yang berisi select, lalu kita inner join. Kita coba jalankan. Nah, kita punya dua data seperti ini. Nah, kapan sih inner join itu dipakai? Nah, inner join itu bisa kita pakai kalau kita hanya ingin menampilkan data order yang lengkap ya. Artinya kan ini kita tadi join 3 table ya. Total kita ambil 4 table. Nah, ini kalau customer, driver, dan paymentnya itu datanya ada semua. Kalau salah satunya nggak ada atau nol ya. Nah, semisal di sini kan ada payment method e-wallet. Nah, kita hapus nih data e-wallet di dalam payment method table ini. Nah, otomatis order ID kedua ini nggak akan muncul ketika kita inner join. Karena datanya nggak lengkap. Artinya inner join ini hanya dipakai untuk data yang bisa diambil semua. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke left join ya. Left join itu kurang lebih sama aja kayak sebelumnya. Kita hanya perlu ganti inner jadi left. Nah, otomatis kita akan mendapatkan hasil yang sama ya. Kapan sih kita harus pakai left join? Nah, left join itu bisa kita pakai ketika kita ingin lihat semua order ya, termasuk yang belum punya customer atau data customernya hilang atau akunnya dihapus dan semacamnya. Drivernya belum diassign atau paymentnya belum dipilih. Lalu kita coba right join ya. Contohkan seperti ini ya. Kita ganti aja, lalu kita go. Nah, hasilnya kita juga mendapatkan hasil yang sama. Kapan sih kita harus pakai right join? Nah, right join itu bisa kita pakai kalau kita mau lihat siapa saja customer yang belum pernah membuat order. Jadi kita ambil semua customer, lalu cocokkan dengan table order. Yang tidak ada atau tidak match akan tetap muncul dengan value 0. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu database transaction ya. Nah, database transaction atau transaksi ya kalau dalam bahasa Indonesia itu digunakan ketika kita ingin menjalankan beberapa perintah SQL sebagai satu kesatuan. Jadi misal kalau di kasusnya kita itu kita membuat order baru dan ingin mengupdate misalkan nomor teleponnya driver nih. Nah, jika salah satu perintah tersebut gagal, maka seluruh proses query-query sebelumnya itu dibatalkan atau di-cancel ya, untuk menjaga konsistensi data. Nah, ini biasanya dipakai di sistem finansial ya. Contoh misalkan dalam m-banking kita mau transfer, sistem perbankan itu harus mengurangi saldo kita lalu menambahkan saldo tujuan ya. Nah, waktu mengurangi saldo kita
itu gagal prosesnya, otomatis update saldo ke tujuannya pun gagal. Kita masuk dulu ya ke MySQL-nya. Oh, jadi ini sini. Nah, seperti ini. Kita masuk dulu ke use go move ya. Lalu kita masuk ke start transaction. Oke, kita tes dulu. Nah, saat ini datanya belum masuk ya, karena kita belum commit. Nah, semisal saya pengen update drivers dengan nama Joko ya, ID-nya 2. Nah, seperti ini. Maka ini juga belum terubah ya. Kita perlu jalankan query yang namanya commit. Nah, seperti ini. Alhasil, fontnya berubah dan juga ordernya masuk ya dengan ID 4. Nah, ini simulasi ketika sukses. Nah, bagaimana ketika gagal? Use go move. Lalu di sini start transaction. Ini seharusnya belum ya, belum ada datanya karena belum kita commit. Kita coba update lagi. Misalkan ID-nya tidak ada ya, misalkan 999. Kita coba seperti ini, terus match 0 ya. Tidak ada yang diupdate gitu ya. Saya coba lagi insert. Nah, ini kan error ya. Nah, semisal error seperti ini juga belum terupdate dan juga di ordersnya juga belum terinsert. Nah, kondisi seperti ini bisa kita jalankan rollback seperti ini. Nah, ini artinya rollback ini menggagalkan seluruh blok transaksi yang sudah kita jalankan. Nah, query ini semua nih dibatalkan. Alhasil, kondisinya ketika error atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, misal seperti ini ya, ini kan tidak error, tapi rows match-nya itu 0. Jadi, kalaupun kita tetap commit, si update drivernya ini tidak jalan, yang menghasilkan ini aja yang jalan nih. Nah, itu bisa kita rollback ketika datanya tidak sesuai. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu subquery. Nah, subquery itu adalah teknik untuk menjalankan query di dalam query lain. Contohnya kita semisal ingin mencari nama driver berdasarkan ID order, lalu kita bisa menulis query select yang mengambil driver ID dari table order, lalu digunakan sebagai filter kepada table driver. Nah, kalau bisa penggunaan subquery ini diminimalisir atau bahkan kalau bisa tidak dipakai, lebih baik tidak dipakai ya, karena query-nya akan lambat. Kita coba contohkan saja. Di sini saya juga sudah punya pre-built query, yaitu saya ambil customer ID, saya ambil customer .name dan order.pickup location, order.drop off date misalkan. Dari customer kita aliaskan sebagai C ya. Lalu kita join orders, kita aliaskan ordersnya itu menjadi O. Ketika order ID-nya itu sama dengan, nah kita ambil maksimum ID maksimum ya, yang punya order.pickup location itu di Jakarta Kota. Lalu kita bisa dapat ini ya, drop off-nya di Tanjung Priuk. Nah, ini digunakan ketika semisal kita tidak punya ID unik, tetapi kita punya kata kunci yang lain yang tidak memungkinkan kita untuk menjalankan join seperti left join, right join, atau inner join. Nah,
Kenapa tadi saya sempat mention ini lebih baik dihindari? Karena singkatnya query ini itu menjalankan dua query yang berbeda dalam satu kesatuan. Alhasil membuat research dalam komputer atau server ya, ketika sudah aplikasi sudah di server, itu akan menjadi relatif lebih lambat karena dia harus mengquery ini terlebih dahulu, lalu diquerykan lagi ke main query-nya atau query utamanya. Baik, kita masuk ke materi terakhir yaitu user management dan grant access. Nah, di dalam lingkungan multi-user, penting untuk membatasi hak akses pengguna database. Misalnya nih, tim customer service itu hanya boleh membaca data, tapi tidak bisa mengubah. Dengan perintah grant dan revoke di dalam MySQL, kita bisa mengatur siapa saja yang berhak melakukan apa terhadap tabel apa. Langsung saja kita contohkan. Nah, di sini saya akan contohkan di terminal ya. Nah, kita harus masuk ke user root ya. Create user. Misal driver deh. Driver. Nah, di sini kita bisa gunakan localhost. Itu ini maksudnya adalah host ya. Jadi si user driver itu hanya boleh login ke aplikasi MySQL melalui localhost. Artinya kalau ini digunakan misalkan di komputer kita sendiri, kita harus pakai simbol persen seperti ini. Lalu di sini kita masukkan identified by misalkan go 123. Jangan lupa titik koma. Oke, kita sudah berhasil membuat user dengan driver ya, user driver. Nah, go 123 ini adalah passwordnya. Nah, misal kita punya akses ke database yaitu database GoMove ya, seperti ini. Kita bisa jalankan grant all on GoMove bintang to driver persen titik koma. Oke, lalu kita coba ya. Ini harusnya kita logout terlebih dahulu dengan cara, atau kita cek dulu aja user accounts. Di sini kita sudah punya username driver ya. Nah, lalu kita coba buat seperti ini. Kita masukkan username-nya itu driver, passwordnya go123. Oke, sekarang di bagian sidebar kita hanya punya GoMove. Dia tidak punya akses ke database lain seperti yang ada di sini. Nah, di sini kan kita punya database banyak nih. Kita cuma bisa di username driver itu kita hanya punya akses ke database GoMove. Nah, dalam hal ini juga kita bisa menjalankan seluruh query, entah itu insert, delete, bahkan sampai ke drop table itu di database GoMove. Karena kita jalankan query itu seperti ini. Grant all on GoMove bintang to driver. Terbukti kalau kita masuk ke customer itu bisa kita delete ya. Nah, semisal kita mau bikin
user juga khusus untuk read only, yaitu kita create user, viewer, persen aja, identified by go 123 viewer. Kita copy aja, lalu jangan lupa titik koma. Lalu kita jalankan grant select on go move to viewer persen, koma, go move bintang. Oke, lalu kita coba jalankan lagi. Sini kita viewer, username-nya, password-nya yang tadi. Lalu kita masuk ke table database GoMove. Nah, di sini kita dapat error seperti ini. Sementara kalau kita akses sebagai driver 213 seperti ini. Ini bisa kita delete. Nah, seperti ini. Nah, untuk revoke, untuk misalkan ya, kita harus menghapus user viewer dari GoMove, itu kita bisa jalankan seperti ini. Revoke. Select on GoMove bintang to viewer. To-nya ganti jadi from. Nah, seperti ini. Alhasil, viewer sudah tidak punya akses lagi ke database GoMove. Nah, seperti ini. Database-nya tidak muncul. Seperti itu. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.